Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita akan melanjutkan ya untuk pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ketiga. Kita membahas tentang elemen-elemen dalam sebuah desain. Jadi dalam membuat sebuah karya, membuat sebuah desain, kita harus tahu apa saja hal-hal penting yang harus kita pertimbangkan dalam membuat sebuah gambar. Nah, di antara hal-hal penting tersebut akan kita bahas untuk di sesi pertama ini, atau di hari ini kita akan membahas 3 poin ya. Di antaranya sesuai dengan RPS yang telah saya sampaikan di awal, ada yang dinamakan garis, kemudian ada yang dinamakan bidang, kemudian ada lagi yang dinamakan dengan warna. 3 poin ini sebenarnya bukanlah poin yang sederhana ya. Garis itu memang secara kasat mata kita akan mengetahui dia merupakan sebuah goresan dari satu titik ke titik tertentu sehingga terbuatlah sebuah garis. Namun definisi ini jika diterapkan dalam sebuah karya berupa gambar vektor di Corel Draw misalnya, dia akan membentuk sebuah karya yang cukup artistik, karena setiap gambar kalau kalian perhatikan satu persatu dia akan terdiri, paling tidak dia akan terdiri dari beberapa garis. Jadi gambar itu dibatasi dengan apa yang dinamakan sebuah garis. Semua gambar, entah itu ibarat sebuah gambar bunga ya, bunga dengan mahkota bunganya itu pun juga dibatasi dengan garis. Kemudian pewarnaan setiap mahkota bunganya, mulai dari warna misalnya ungu, kemudian warna putih atau warna yang agak gelap hitam, itu pun juga dibatasi oleh garis. Sehingga pembahasan garis ini begitu penting karena ini sangat mendasar. Kalau tidak bisa menggunakan garis dengan baik, ya nanti hasil karya sebuah gambar itu menjadi kurang menarik untuk dilihat ya. Nah, itu seputar dengan garis kurang lebih. Kemudian nanti ada pula kita akan membahas tentang bidang. Nah, bidang ini sebagaimana namanya ya, bidang ini adalah sebuah bentuk sesuatu, bisa kotak, bisa lingkaran, bisa segitiga, dan apapun bentuknya, yang berdimensi. Jadi dia ada dimensi panjang, ada dimensi lebar. Ini custom sekali, jadi tergantung siapa yang nanti akan membuatnya. Bidang ini akan membantu kalian dalam membuat sebuah desain grafis, karena kalau hanya mengandalkan kemampuan garis, membuat garis misalnya, memang bisa, namun akan membutuhkan waktu yang lama. Satu, dan kedua, ada beberapa bentuk yang memang kita butuh sangat presisi. Jadi antar sisi dengan sisi yang lain itu persis sama. Ini kalau kita hanya menggunakan sebuah garis menarik dari satu titik ke titik yang lain, misalnya mau membuat lingkaran misalnya, itu kan harus benar-benar presisi 360 derajat. Tidak bisa lingkaran itu kemudian nonjol sebelah misalnya. Nah, itu kan nanti tidak bisa jadi sebuah lingkaran, agak lonjong atau agak cekung. Nah, itu tidak bagus untuk kondisi tertentu, sehingga dibutuhkan bidang. Kalian bisa membuat garis, membuat peta gambar
membuat garis bisa, cuma yaitu nanti ada beberapa hal yang menuntut untuk menggunakan bidang. Secara sederhana bidang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pewarnaan ya. Nah, pewarnaan itu juga sangat penting. Satu, karena setiap desain itu memiliki ini ya, komposisi warna yang berbeda-beda. Jadi warna ini sangat mendukung terhadap emosi yang akan dibangun di sebuah gambar ya. Jadi gambar ini dia akan terlihat hidup jika terdapat ini warnanya. Dan teknik dalam pewarnaan pun bermacam-macam. Setiap warna bahkan puluhan atau ratusan ribu warna yang telah disediakan di sebuah aplikasi tertentu, dalam hal ini Corel. Hanya satu warna kuning misalnya, kuning itu diberi prosentase 0 sampai 100%. Nah, setiap digit dari prosentase itu memunculkan sebuah warna kuning yang memiliki derajat yang berbeda-beda. Kuning dengan derajat 1% dibanding dengan kuning derajat yang 2%, kemudian 20, 30, 50 sampai 100% tentu berbeda. Tingkat kepekatan sebuah warna akan berbeda seiring dengan berapa prosentase yang kalian butuhkan. Nah, oleh karena itu warna itu juga sangat penting ya dalam sebuah desain. Kita akan next dulu. Saya harap teman-teman dalam kondisi sehat walafiat ya, karena kita masih dalam pandemi. Ini ada beberapa elemen dalam desain yang sudah saya rangkum. Jadi elemen merupakan bagian dari suatu karya desain. Jadi desain itu pasti terdiri dari namanya elemen atau unsur, atau kalau dalam terminologi yang pas yang lain itu seperti rukun ya dia itu. Jadi sesuatu yang harus ada dalam perbuatan. Nah, itu kan definisi rukun ya. Kalau syarat kan di luar perbuatan itu atau di luar ibadah. Nah, ini kita bahas tentang rukunnya ini. Kalau tidak ada elemen-elemen ini ya dia agak susah ya dikategorikan sebagai sebuah karya desain, karena tanpa elemen dia akan abstrak, tidak bisa. Bahkan abstrak pun itu juga termasuk bagian elemen sebuah desain. Misal abstrak warna putih misalnya, putih itu juga sebuah warna. Bisa tidak kita lepas dari elemen desain? Ternyata tidak bisa. Setiap karya, setiap bentuk sebuah gambar pasti terdiri dari elemen ini. Seabstrak apapun bentuknya. Nah, elemen ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan masing-masing memiliki sikap tertentu terhadap yang lain. Nah, elemen ini dia tidak bisa lepas dengan yang lain. Artinya elemen ini dia saling terkait. Misal dalam sebuah karya desain, taruhlah PowerPoint ini ya. Ini kan PowerPoint template dari Microsoft. Dia ada warna hijau yang saya gunakan ini. Tentu setiap pewarnaan hijau yang ada, nah pewarnaan hijau yang ada seperti ini misalnya, dibanding dengan hijau yang sebelahnya, ini dia saling terkait sebenarnya. Nah, hijau-hijau yang ada itu kenapa dia menggunakan warna yang sama, satu warna? Karena secara umum mata kita itu atau manusia itu akan lebih mudah menerima model pewarnaan yang uniform ya. Jadi gradasinya tetap satu warna, ini tetap pakai hijau,
namun dia memiliki prosentase warna yang berbeda. Boleh jadi warna hijau yang ada di titik ini dibanding dengan titik yang lain, misal titik ini dia hijaunya hanya 20%. Dibanding dengan hijau yang ada di titik sini, bisa terlihat ya, itu bisa boleh jadi 70% atau 80%. Nah, setiap persentase itu jika 100% dia sangat hijau sekali, bahkan terkesan hitam ya. Atau kalau 0% rendah sekali, dia akan berwarna seperti transparan karena terlalu terang, atau bahkan dia nanti akan kembali warna putih. Nah, ini lebih mudah diterima karena monokrom. Hampir semua desain mempertimbangkan pewarnaan monokrom, karena kalau menggunakan warna lain jika tidak pas maka dia akan clash ya, dia akan terlihat bertabrakan antara satu warna dengan warna yang lain. Kalian coba saja perhatikan beberapa bentuk yang ada di sekeliling kalian sendiri. Misal kipas misalnya, kita berbicara tentang warna ya. Misal sebuah kipas ada warna birunya, kemudian ada warna putihnya. Hanya dua perpaduan warna, atau hanya warna hitam dan warna putih. Sebenarnya itu hanya dia memainkan prosentase warna ya. Jadi putih itu 0% dan biru itu 40%. Kalau dilanjutkan sampai 100%, warna akan berubah menjadi gelap atau hitam. Jarang sekali beberapa bentuk lain yang tidak ini ya, yang berani menggunakan model pewarnaan yang bermacam-macam. Kemudian ada elemen lain misalnya garis. Nah, kita lihat di sini ada sebuah garis ini ya, satu garis. Ini coba saya tanda-tandai. Ini sebenarnya dia sebuah garis ya. Itu adalah beberapa garis yang kelihatannya sederhana, namun ketika kita lihat dalam sebuah karya desain, maka dia akan membentuk atau mendukung adanya garis-garis yang ada. Kenapa garis tersebut selalu menggunakan bentuk yang menyiku ya, atau memiliki sudut-sudut yang tajam, tidak oval? Itu boleh jadi karena menyesuaikan. Jadi kesesuaian antara bentuk bidangnya. Jadi ini hanya garis. Nah, bidang itu ini beberapa bidang ya, terdiri dari 1, 2, 3, 4, ada 4 bidang. Karena setiap bidangnya sudah berbentuk memiliki sudut tertentu, tidak oval ya, artinya lancip, memiliki sudut yang lancip, maka semuanya pun juga mengikuti. Garis-garis yang dibentuk juga lancip semua, sehingga kesan yang disampaikan, yang terlihat itu seperti tegas ya. Jadi kalau sebuah bangunan atau bentuknya tidak oval, maka dia seperti tidak casual, tidak terlihat sederhana ya, namun dia seperti tegas, dia ini ya, seperti formal. Nah, ini karena PowerPoint boleh jadi yang di template yang disediakan oleh Microsoft ini, dia berasumsi bahwa orang-orang yang menggunakannya adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dalam hal-hal yang formal, maka dia membuat sebuah desain yang secara emosional mereka coba untuk menggambarkan hal tersebut. Sehingga ya inilah yang terlihat memang betul yang digambarkan oleh Microsoft. Ternyata kita dalam hal kuliah ini kan formal ya, pun juga menggunakan desain yang telah mereka buat dan pas sekali. Boleh jadi kalau kalau pertemuan yang lebih informal, misalnya
sebuah apa ya, metode cara belajar atau membahas tentang hal-hal yang informal lain. Nah, itu bisa jadi kita butuh sebuah desain yang lebih mudah dicerna dengan sederhana dan tidak terlihat kaku begitu. Nah, boleh jadi ya menggunakan beberapa poin. Walhasil kembali bahwa setiap elemen dalam sebuah karya desain itu selalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Gitu ya, boleh entah itu garis, entah itu warna, entah itu bidang. Jadi tidak bisa ketiga poin ini dia ada ada sesuatu yang di luar keterkaitan. Misalnya tiba-tiba di sini ada sebuah garis misalnya. Kalau garis yang ada di sini Kalau garis yang ada di sini dia ada keterkaitannya, yaitu dia mengikuti bidang yang sudah ada di sampingnya ya. Dia mengikuti pola yang ada di sampingnya. Geser agak ke sebelah kanan kita ya kalau kalian lihat. Tapi kalau ada garis yang tiba-tiba ada di elemen-elemen dalam desain di judul itu, garisnya dia horizontal tidak vertikal. Nah, itu artinya dia lepas dari atau tidak ada kaitan dengan garis yang dibuat secara vertikal di sekelilingnya. Kalau kita lihat vertikal itu kan dari atas ke bawah ya. Karena setiap desain dalam sebuah template ini dia bentuknya adalah vertikal, maka Microsoft saya kira dia tidak menggunakan garis yang bentuknya horizontal karena mempertimbangkan desain yang sudah dia buat. Akan agak susah kalau garis secara vertikal ini dipaksakan. Bisa, dia harus membuat sebuah konsep ulang bahwa apa kaitan garis yang secara horizontal ini terhadap keseluruhan desain yang ingin ditampilkan. Oleh karena itu, tidaklah dibuat garis demikian. Nah, lebih jauh bahwa elemen-elemen yang tersusun atau elemen yang ada dalam sebuah desain itu tersusun berdasarkan prinsip-prinsip desainnya. Jadi ada dalam desain itu rumusnya. Kalau kita pelajari desain itu ada pakemnya ya. Tidak semua benar-benar terserah apa yang ingin dituangkan oleh sang desainer. Meskipun nanti pada tahap yang advance, tahap lanjut, orang yang sudah mahir, mereka akan lepas dari sebuah prinsip-prinsip desain karena ini ya, mereka sudah terlatih dalam melihat atau menangkap bagaimana cara untuk membuat sebuah desain yang baik. Tentu sebenarnya bukan melepas ya tanda kutipnya, mereka tidak menggunakan prinsip-prinsip itu justru karena mereka sudah paham betul bagaimana penggunaannya, sehingga terkesan seperti tidak menggunakan, padahal sebenarnya ya mereka sudah melewati tahapan-tahapan formal dalam sebuah karya. Karena pada dasarnya desain itu adalah sebuah kreativitas, sehingga agak tidak mudah membatasi kreativitas itu menjadi rumus-rumus tertentu. Namun karena kajian kita adalah kajian akademis, nah ini penting ya untuk menyusun sebuah pola-pola tertentu dalam setiap desain yang ada agar memudahkan kalian, memudahkan kita untuk menilai dalam karya tersebut apakah dia baik atau tidak. Nah, prinsip-prinsip ini kan nanti akan saya singgung beberapa karena sebenarnya ada banyak sekali dan kalian bisa nanti pelajari lebih lanjut di beberapa referensi yang sudah saya berikan di awal kemarin ya. Nah, berikutnya seorang desainer ini dapat membangun emosi melalui karya desain tentu ya.
Jadi jika dia ingin menggambarkan sebuah peristiwa yang menyayat hati, dia merasakan sebuah kegundahan, kegelisahan. Nah, dia akan membuat sebuah karya yang menggambarkan hal itu. Atau dia menginginkan ada orang lain yang memahami apa yang dimaksud ya. Sehingga desain ini dapat memberikan sugesti pada orang lain atau memberikan rangsangan kepada penikmatnya, atau memperkaya imajinasi orang yang melihatnya. Jadi saya sangat menyarankan untuk teman-teman sekalian, silahkan ini ya, sering melihat beberapa karya desain untuk mengasah kreativitas. Jadi mulai hari ini setiap desain yang ada di sekeliling kalian coba diperhatikan secara seksama. Kalian harus melakukan pembacaan terhadap setiap desain. Ternyata desain ini maksudnya seperti begitu misalnya. Jadi tidak sepintas lewat lalu dengan terbuai dengan ketakjuban bagaimana sang desain membuat karya. Namun karena kalian sudah mulai belajar tentang desain, mulai hari ini harus melakukan pembacaan ulang bahwa sebenarnya bagaimana sih cara membuatnya, paling tidak seperti itu ya. Sehingga kalian ke depan akan mudah dalam menanggapi. Kalau orang sudah paham dunia desain, paling tidak Corel misalnya, setiap melihat sesuatu akan terasa hanya seperti itu aja ya, ternyata indah. Prinsipnya ternyata dia hanya memainkan lingkaran dan pewarnaan ya. Ternyata dia hanya memainkan beberapa bidang yang disediakan di Corel loh. Namun meski begitu hasilnya pun juga tetap memuaskan. Nah, kemudian desainer yang baik itu seseorang yang mampu membangun cara lengkap dengan segala prinsipnya. Jadi ada nanti prinsip yang namanya unity, jadi kesatuan. Prinsip kesatuan ini dia mengedepankan bahwa sebuah desain itu harus lengkap. Kelengkapan dari sebuah elemen. Jika kalian ingin menggambar, ibarat ingin menggambar sebuah pemandangan, nah pemandangan itu harus lengkap. Misalnya pemandangan di perkotaan, harus prinsip unity, dia menekankan harus lengkap nih. Kalau perkotaan itu ya ada gedungnya misalnya. Perkotaan dalam hal apa? Misal jalan raya, sehingga lengkap ya, ada kendaraannya, di situ ada jalan rayanya, ada gambar lalu lintasnya, ada gambar orang yang berjalan. Kendaraan pun juga terbagi menjadi beberapa, mulai dari bermotor, kemudian tidak bermotor, sepeda, mulai dari kendaraan roda 2, roda 4. Semua harus lengkap dalam sebuah desain tersebut untuk menggambarkan hal itu. Nah, desain-desain semacam ini biasa digunakan dalam beberapa hal ya. Kalau kalian suka lihat karya, ya seperti kalian melihat itulah animasi ya, sebuah karya animasi. Apa ya, kalian suka lihat apa? Kartun misalnya, kalau dia menggambarkan sebuah wilayah tertentu sangat detail sekali. Nah, mulai dari tadi ya, jalan rayanya, kemudian rumahnya, kemudian bahkan sampai hal-hal tertentu yang sederhana itu dibuat detail. Kalau kalian membuat wajah seseorang, maka harus benar-benar terlihat perspektifnya dari arah mana ini. Melihat wajah itu apakah dari sisi kanan? Ya, wajah itu pasti berbeda kalau kalian lihat dari sisi depan, sisi kiri, sisi kanan, atas, bawah. Nah, itu harus ditentukan mau dari perspektif yang arah mana. Tentu kalau
perspektif depan harus detail, mulai dari kedua matanya, ada kelopak matanya, ada pupilnya, ada warna dari setiap matanya, kemudian setiap warna itu pun juga dipertimbangkan gradasi warnanya atau tingkat pewarnaan, apakah hitamnya terlalu pekat atau hitamnya butuh kontras atau likeness tertentu sehingga memberikan sebuah kesan yang nyata. Semuanya harus detail. Nah, itu namanya unity. Jadi prinsip kelengkapan sebuah karya. Nah, secara lengkap beberapa ini ya saya gambarkan bahwa elemen-elemen tersebut terdiri dari ini, ada garis, ada bidang, ada ruang. Bedanya bidang dan ruang apa ya? Kalau bidang ini dia lebih terlihat dua dimensi. Tapi kalau ruang itu volume, artinya dia berbentuk tiga dimensi. Paham ya? Jadi kalau hanya membuat lingkaran, nah, itu dia berbentuk dua dimensi kalau hanya lingkaran. Tapi kalau kalian membuat atau mencoba menggambar sebuah bola itu kan juga lingkaran ya, tapi dia bisa dilihat dari sisi kanan, kiri, atas, bawah, bahkan terkesan bisa terlihat benar-benar hidup. Nah, itu tiga dimensi. Nah, itu namanya ruang. Jadi ada bidang, ada ruang. Nah, ruang bisa bentuknya macam-macam ya. Tergantung mau menggambar bentuk tiga dimensi apa. Nah, setiap tiga dimensi itu adalah bagian dari bidang, dari ruang. Kemudian masalah gelap dan terang. Nah, ini juga penting. Pewarnaan. Kemudian bayangan. Nah, bayangan ini juga mendukung sebuah desain untuk terlihat semakin nyata. Setiap ada bayangannya dia terlihat seperti timbul ya, atau seperti tidak dua dimensi, terkesan tiga. Kemudian warna, nah, masalah pewarnaan ini juga penting, pemilihan tone warna, artinya gradasi warna. Kemudian tekstur ini artinya sebuah warna yang sudah ditentukan atau template yang sudah ditentukan oleh Corel. Jadi ada tekstur, misalnya kita tidak perlu repot-repot membuat sebuah bentuk batik misalnya, karena batik itu kan banyak sekali elemen yang ada ya, mulai dari garis-garisnya yang harus sama di setiap sudutnya, di setiap tempatnya, itu kan pengulangan ya, seperti pengulangan. Oleh karena itu, daripada susah membuat itu, Corel sudah menyediakan tekstur, yaitu beberapa bentuk gambar yang dapat diterapkan pada kondisi tertentu agar memudahkan kalian mendesain. Nah, kemudian cara mendasar ini, perancang itu ada yang membentuk dua dimensi, artinya membentuk area. Istilah dalam Corel dia dinamakan area. Kemudian perancang atau desainer juga bisa membentuk tiga dimensi, nanti disebut yang namanya volume. Jadi volume ini dia akan terlihat lebih nyata dibanding area ya. Area itu bidang kerja kira-kira gitu. Kita next dulu. Nah, ini saya coba gambarkan perbedaan atau perbandingan antara dua dimensi dengan tiga dimensi. Sangat terlihat jelas ya bahwa kalau dua dimensi itu seperti yang kalian lihat di gambar ini ya, kotak ini dua dimensi. Jadi dia hanya terlihat dari sisi depan dan tidak terlihat
ini ya, seperti benar-benar hidup karena hanya dua dimensi. Nah, dimensi ini meski tidak terlihat tiga dimensi, bukan berarti bahwa gambar ini kurang bagus ya, tetap dia sesuai dengan keperluan. Jadi kalau memang sang desainer atau kalian menginginkan sebuah bentuk warna yang hanya dua dimensi, ya itu sudah bagus. Hampir semuanya dua dimensi ya, semua flyer kalau kalian dari organisasi-organisasi mahasiswa, kalau membuat background misalnya, atau membuat flyer webinar, seminar-seminar online, itu semuanya menggunakan dua dimensi ya, jarang yang menerapkan tiga dimensi. Nah, ini juga masih logo dua dimensi. Kalau logo dua dimensi ya seperti itu, masih hanya bisa dinikmati dari arah depan secara tatap muka ya. Tapi kalau tiga dimensi, nah ini sudah tiga dimensi, dia akan terkesan lebih hidup. Kita akan mudah mengukur seberapa ketebalan atau panjang, lebar, dan luas sebuah gambar tertentu kalau dia itu tiga dimensi. Misal kalian suatu saat diminta untuk menggambar rumah misalnya. Nah, rumah jadilah kalian menjadi ini ya, marketing sebuah perumahan. Jadi membantu penjualan rumah. Nah, salah satu hal penting adalah membuat desain rumah tersebut agar mudah difahami oleh calon pembeli atau customer. Nah, tentu tidak bisa rumah itu hanya digambarkan dua dimensi. Itu nanti seperti gambar anak-anak ini ya, anak-anak sekolah dasar, karena sang customer itu membutuhkan detail berapa ketebalan tembok yang ada di rumah itu, dindingnya, kemudian berapa luas setiap kamarnya, ada berapa kamar, kemudian luasnya berapa, kamar mandinya berapa, kemudian berapa setiap ukuran dari setiap bangunan. Jadi kamar satu ukurannya 2,5 meter kali 2,5 meter, kemudian kamar mandi hanya 1 meter kali 1,25 meter. Nah, itu kan detail. Kembali bahwa itu detail dan sangat bagus jika kalian menggambar rumah tersebut menggunakan tiga dimensi. Meski barangkali kalau menggunakan Corel itu tidak begitu tepat ya. Ada aplikasi tertentu yang memudahkan dalam membuat desain tiga dimensi, misalnya aplikasi AutoCAD ya. Itu memudahkan kalian untuk mendesain secara tiga dimensi, bahkan 4 dimensi, bisa dilihat dari berbagai sudut dan detailnya. Nah, kembali bahwa ada perbandingan, ada perbedaan dan antara 2 dan 3 dimensi. Tentu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini tergantung kebutuhannya. Jadi tidak selalu 2 dimensi itu kurang bagus dibanding 3 dimensi, atau sebaliknya. Belum tentu 3 dimensi itu selalu lebih terlihat mengesankan dibanding 2 dimensi. Tentu ini karena terkait dengan desain, maka sangat cair ya, tergantung bagaimana atau apa yang diinginkan oleh seorang desainer tersebut. Nah, ini adalah perbandingannya. Kita next dulu.
Nah, kita akan membahas tentang sebuah garis ya. Ini saya kutipkan ada beberapa eh, gambar-gambar penting. Nah, unsur-unsur visual yang pertama adalah garis, bagaimana yang telah saya singgung di awal tadi, bahwa garis itu merupakan unsur visual yang paling banyak berpengaruh terhadap pembentukan objek. Semua objek itu pada dasarnya terdiri dari garis. Kalau kita lihat ke belakang tadi, nah ini terdiri dari garis ya sebenarnya. Kalau kita perhatikan eh, setiap ini kan juga garis ya. Nah, setiap eh, gambar yang ada di samping ini kalau kita perhatikan ini terdiri dari garis kotak ya. Sebenarnya garis kotak ini adalah hasil dari copy paste beberapa garis yang ada seperti ini ya cara mudahnya. Contoh membuat garis-garis itu kalau kalian tumpuk-tumpuk itu nanti akan hampir mirip-mirip lah menjadi garis seperti itu. Nah, kembali ini unsur dasarnya adalah sebuah garis dan ini hampir dominan, semuanya dominasi atau pembentukannya sangat terpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam mengimajinasikan penggunaan garis. Ya, ini dia hanya kotak-kotak gini, garis-garis, kemudian garis ini yang ada di tengah ini, yang ada di tengah ini dia hanya secara rotasi diputar ya. Jadi secara rotasi diputar sehingga terkesan seperti lebih hidup. Garis ini ya, ini adalah perputaran dari garis yang awalnya secara default dia kotak presisi, namun kalau diputar dia akan terlihat seperti ini. Kembali bahwa ini adalah garis ya, jadi selain dikenal sebagai sebuah goresan atau jeritan, juga menjadi suatu batasan bidang atau warna tertentu yang telah saya sebutkan di awal bahwa garis itu menjadi batasan ya. Warna hitam dan warna putih itu dibatasi dengan garis kotak tadi. Jadi garis satu boleh jadi dikasih warna yang berbeda dengan garis yang lain. Nah, bagi teman-teman yang sudah biasa desain, tentu kalian akan mudah ya untuk melihat, oh ternyata untuk membuat sebuah karya desain seperti ini hanya memanfaatkan garis ya. Nah, inilah yang saya maksud sebagai sebuah kepekaan melihat setiap ini ya karya. Ternyata itu hanya sebuah garis. Nah, garis ini selain sebagai batasan sebuah warna, dia juga dapat tampil dalam bentuk lurus atau dalam bentuk lengkung, bisa pula gelombang, zigzag dan lainnya. Jadi kalau gambar yang di bawah ini bisa dilihat, ini ada beberapa poin-poin penting. Ini ya gambar yang ini bisa kalian lihat bahwa ini adalah bentuk sebuah garis. Kalau di Corel, bagi yang sudah tahu, masih ingat ya, kalau Corel itu ada starting node-nya. Starting node itu artinya
titik di mana sebuah garis dimulai. Setelah starting node nanti ada ending node-nya. Ending node itu titik akhir dari garis yang telah dibuat. Nah, dari starting sampai dengan ending, ini tergantung kalian bisa membentuknya menjadi apapun sesuai dengan kebutuhan. Hanya sebuah lurus atau lengkung atau gelombang atau bahkan zigzag. Ini ada beberapa titik-titik tertentu, ada node-node-nya. Dari titik itu bisa kalian tarik kemanapun sesuai dengan keinginan. Nah, kualitas garis ini tergantung siapa yang membuatnya ya. Ada 3 poin penting ya. Jadi tergantung satu orang yang membuatnya. Garis bisa terlihat dengan bagus itu ya tergantung orangnya. Nah, kemudian kalau garis terlihat lo kok koyoke kok wagu kabeh, kayak kok jadi ndak pantas semua ya dilihat, sepertinya kok ndak sesuai dengan kesatuan sebuah desain, yaitu kesalahan orangnya. Ada kesalahan dalam pemaknaan, menuangkan gagasan ide melalui garis. Kemudian alat yang digunakan ya. Jadi untuk membuat sebuah garis, ini ada banyak sekali alatnya, mulai dari freehand, two point line. Kalau freehand itu artinya bebas ya. Jadi tergantung kalian mau coret-coret di lembar kerja itu bisa. Nah, freehand ini penting bagi benar-benar orang yang ingin mendesain sebuah detail gambar. Taruhlah kalian ingin membuat anim ya, anim yang dari Jepang itu kan harus detail, membuat rambutnya, membuat emosi wajah yang terlihat emosi, terlihat gembira, terlihat senang. Itu dia menggunakan freehand. Jadi karena detailnya sebuah gambar dibutuhkan kebebasan dalam menuangkan setiap goresan ya, atau garis. Kalau two point line ini dia sesuai dengan namanya dari starting node ke ending node. Jadi hanya ada 2 titik dalam sebuah desain ya, dan itu bisa digunakan dalam kondisi tertentu. Nah, ini macam-macam ya, mulai dari Bezier, kemudian artistic media. Artistic ini sering digunakan dalam membuat desain-desain tertentu yang membutuhkan goresan-goresan yang lebih bagus. Ada pen, B-spline, macam-macam ya. Itu saya kira nanti sambil jalan. Kemudian selain orangnya, alatnya, dan terakhir adalah bidang dasar tempat garis digoreskan. Jadi mau digoreskan di mana, mau di kanvas atau mau di tempat yang lebih yang keras misalnya, tentu, atau digunakan kalau dalam hal ini kita menggoreskannya di aplikasi ya, di laptop. Nah, itu lebih mudah. Nah, tentu tempat untuk menggoreskan sebuah tinta itu menjadi penentu kira-kira nanti desainnya akan menjadi seperti apa. Kita next. Nah, ini contoh-contoh pemanfaatan tool line dalam Corel. Nah, ini ada beberapa gambar bunga ya. Jadi bunga ini dia menggambarnya, kita dapat melakukan gambar ini dari sebuah garis loh ternyata. Ini jadi kalau membuat tangkainya itu dari yang namanya tadi ya, artistic tool. Jadi artistic itu kalau digoreskan di sebuah lembar kerja, maka dia seperti namanya
dia sangat artistik sekali, jadi terlihat lebih nyata. Kemudian kalau yang ini dia hanya menggunakan garis biasa yang namanya freehand tadi ya, bisa juga dari 2 point line. Jadi setelah kalian buat garis, kemudian digeser-geser, dilengkungkan menjadi kira-kira seperti itu, sehingga bagi seorang desainer, wah ini sudah terlihat bagus ya. Ini pun juga garis sebenarnya, itu hanya sebuah garis yang terlihat lebih nyata, dan itu artistik, garis artistik tadi itu ya. Jadi kalau garis ini dimanfaatkan secara maksimal oleh seorang desainer, maka hasilnya pun juga tidak mengecewakan, hasilnya juga akan terlihat lebih nyata dan lebih bagus ya. Nah ini nanti saya harap bisa diasah ya oleh teman-teman. Kalau bunga-bunga yang ada ini sebenarnya antara bunga satu ini dengan bunga yang ini hanya copy paste ya. Jadi copy paste antara bunga di atasnya dengan bunga di bawahnya, hanya dibedakan dengan ukuran. Sama dengan bunga-bunga yang lain, bunga-bunga ini hanya bentuk copy paste, daun-daunnya pun juga sama, daun ini dengan daun ini. Nah, itu juga kalau kalian benar-benar perhatikan itu tidak jauh beda. Kok bisa ya sama persis beda? Bisa sekali, karena itu hanya copy paste. Nah, ini dan ini bunga-bunga merah itu pun juga sama ya. Itu sama, itu juga hasil dari kopas. Nah, bunga-bunga ini pun juga sama. Namun nanti kalau dalam desain tidak masalah copy paste-nya ya, namun masalah bagaimana kalian akan membuat atau mengejawantahkan, membentuk ide-ide kalian, menuangkan gagasan itu seperti apa. Jadi tergantung daya imajiner, daya imajinasi yang kalian miliki. Nah ini ya. Nah ini salah satu pemanfaatan tool line. Jika dimanfaatkan secara maksimal, dia akan menjadi sebuah karya yang bagus ya. Kalau kalian perhatikan secara lebih seksama, sebenarnya ini hanya copy paste aja ya. Jadi hanya copy paste. Kupu-kupu ini dia satu apa ya, sayapnya dihilangkan dan ditumpuk di belakang sini, sehingga terlihat dia seperti terbang. Padahal sebenarnya sama dengan ini, hanya beda cara penempatan aja. Nah, kupu-kupu tetap satu, hanya satu apa ini, sayapnya dihilangkan dan ditumpuk ya di sayap yang satunya, sehingga terlihat dia terbang. Nah, itu teknik-teknik dalam sebuah desain, tergantung kalian ingin membuat seperti apa. Nah, ini hanya contoh ya, dan masih banyak hal-hal lain yang nanti bisa dilihat. Nah ini berikutnya kita membahas tentang yang namanya unsur bidang. Kalau tadi garis, sekarang bidang. Nah bidang ini memiliki dimensi panjang dan lebar ya. Dimensinya ada 2, sehingga kita lihat misalnya lingkaran, kemudian bentuk ada persegi panjang. Nah itu semua memiliki dimensi panjang dan lebar. Nah ditinjau dari bentuknya ada 2 ya. Yang satu namanya geometri, artinya beraturan, setiap sisinya sama, setiap sudutnya sama. Kemudian yang kedua adalah non geometri, alias tidak beraturan. Jadi kalau beraturan itu ya lingkaran harus 360 derajat, tapi kalau tidak 360 derajat, nah ya, lonjong misalnya, nah itu non geometri artinya.
Nah, bidang geometri ini sebenarnya relatif agak susah ya diukur secara luasnya. Meskipun nanti dalam Corel setiap objek yang kalian klik, misalnya kalian akan memilih objek ini, ingin tahu sebenarnya berapa luas, berapa lebar dari sebuah objek, tinggal diklik nanti akan muncul keterangan di propertiesnya bahwa objek tersebut memiliki panjang sekian, kemudian lebar sekian. Semuanya diukur bisa melalui sentimeter, meter, atau bahkan inci ya. Itu akan memudahkan sehingga tidak perlu susah-susah dalam menentukan. Ini penting ukuran karena kalau kalian cetak MMT background itu kan harus tahu ukuran ya, ukuran dinding yang akan ditempel di sebuah audit. Nah, sebenarnya ukuran background kalau wisuda misalnya kalian diminta membuat desain pelepasan wisudawan wisudawati 2021 di audit 2. Nah, itu kan harus tahu ya ukurannya itu berapa, ukuran dindingnya. Ukuran dindingnya apakah 10 kali 5 meter ataukah 10 kali 15 atau berapa. Nah, ini penting. Sehingga ukuran itu nanti disesuaikan. Nah, disesuaikan dengan desain yang akan dibuat. Namun ya dalam beberapa karya tertentu ada orang yang memang benar-benar menuangkan gagasan secara ini ya, secara bebas sehingga ukuran tidak menjadi pertimbangannya karena boleh jadi tujuan dalam pembuatan desain tersebut tidak untuk dicetak namun hanya dinikmati secara digital. Nah, itu ya tergantung keperluan. Nah, bidang dapat dihadirkan dengan menyusun titik maupun garis dalam kepadatan tertentu. Bisa sih sebenarnya kalian membuat lingkaran ini dari garis tadi ya, dari satu titik ke titik lain, namun itu akan menyusahkan dan memakan banyak waktu. Orang ada menu lain yang menyediakan, kenapa harus menggunakan titik dan garis. Nah, tinggal klik aja ini ya bidang tertentu. Nah, bidang-bidang ini ada macam-macam bentuknya. Kalian bisa lihat yang pertama ada namanya basic shapes, artinya bidang dasar. Ada lingkaran, itu ada gambarnya ya, ini sebenarnya simbol dasar dari sebuah bidang. Simbol dasarnya itu ya ada lingkaran, kotak, segitiga, itu dasar. Jajar genjang, kemudian ada macam-macam ya. Ada arrow shape. Arrow itu artinya panah ya. Jadi ada bentuk-bentuk yang memiliki sudut-sudut lancip, nah, seperti anak panah. Nah, itu namanya arrow shape. Nanti dengan berbagai macam varian. Kalau flow chart shapes ini artinya setiap bidang-bidang tertentu yang dihubungkan melalui garis. Jadi seperti diagram ya. Seperti diagram, kalau kalian mau buat diagram silahkan langsung klik itu. Tidak perlu susah-susah membuatnya melalui garis atau titik karena ini akan memudahkan. Ada banner itu seperti ucapan selamat atau ucapan-ucapan tertentu yang ingin disampaikan pada orang lain. Nah, itu bisa menggunakan banner. Lalu yang terakhir ini dia seperti komik ya. Kalau komik itu kan kalau mau bicara ada kotak dan ada sudut tertentu yang mengarah pada karakter tertentu. Nah, inilah yang dinamakan ini ya, bentuk terakhir. Nah, ini ada berbagai macam model yang saya kutip dalam membuat bidang. Ini nanti kalian akan temukan bahwa ini penting ya. Ada weld itu misalnya dia berfungsi untuk menggabungkan antara satu bidang dengan bidang yang lain. Kalian ini sebenarnya adalah kotak 1 kemudian ditambah kotak 2. Nah,
sehingga bisa digabungkan menjadi seperti ini, merah ini ya. Ini gabungan dari dua bidang tertentu. Atau yang kedua yang dinamakan dengan trim. Trim ini artinya memotong. Jadi objek yang di depan yang hijau ini dia memotong objek yang di bawahnya atau di belakangnya ya, yang biru, sehingga hasilnya seperti bulan sabit ya, karena dia terpotong dengan objek lingkaran atau bidang lingkaran itu namanya trim. Kalau kalian tentu ini memudahkan sekali kalau kalian mau membuat sebuah objek tertentu dengan potongan-potongan yang lebih presisi. Nah, silahkan langsung gunakan trim saja, tidak perlu membuat dari garis atau titik-titik, itu susah. Yang berikutnya ada intersect. Intersect ini dia adalah potongan, jadi kotak satu dengan kotak lain, namun nanti garis singgung antara dua bidang itu membentuk satu objek baru lagi. Jadi objek yang kuning, ini kan kuning ya, yang kuning ini dia terbentuk atas objek yang biru dan objek yang ungu. Jadi ada 3 objek. Setelah ditabrakkan, disinggungkan dua bidang itu akan membentuk bidang yang ketiga, yaitu warna kuning. Kemudian ada simplify, ini juga sama, dia fungsinya untuk memotong yang depan dengan yang ada di belakang. Kemudian ada juga yang namanya front minus back and back minus front. Nah, ini artinya sama-sama dihapus. Jadi objek yang di belakang dengan objek yang di depan itu sama-sama hilang. Kalau kebalikan dari intersect tadi ya, kalau intersect itu malah membentuk objek baru, tapi kalau yang namanya front minus back dan back minus front ini sama-sama menghapus objek yang bersinggungan, jadi hilang. Dan berikutnya create a new object that surround the selected object. Jadi ini membuat objek baru hampir mirip dengan wheel, hampir mirip. Nanti objek baru tersebut ini terbentuk dari sekeliling objek yang dipilih. Nah, nanti ini karena ilmu praktek, nah nanti silahkan dipraktekkan ya agar lebih mudah mengingatnya. Kita next dulu. Lah, ini salah satu bentuk shape ya, atau bentuk bidang dalam sebuah Corel. Akan bisa menjadi seperti ini jika dimanfaatkan dengan baik. Jadi ada lingkaran, kemudian lingkaran tersebut ini kan lingkaran ya, lingkaran, kemudian ada lingkaran lagi, ini lingkaran lagi, dia hanya tumpuk ya menjadi 2. Sebenarnya kalau kita lihat secara seksama, lingkaran itu ada banyak ya, mulai dari 1, kemudian lingkaran garis titik-titik itu 2, kemudian garis putihnya sendiri 3, kemudian garis di luar putih itu 4 ya. Jadi kurang lebih ada 4 lingkaran yang saling tumpang tindih di situ sehingga terlihat seperti lebih hidup, padahal sebenarnya itu hanya tumpuan dari beberapa lingkaran. Nah, ini yang tadi seperti yang dinamakan banner shape ya. Jadi ucapan selamat tadi itu diletakkan di situ sehingga menjadi lebih terlihat artistik. Ini salah satu bentuk pemanfaatan bidang. Dan dengan bentuk yang lain masih banyak lagi. Dan berikutnya ada warna ya. Nah, warna ini juga memiliki poin penting. Warna adalah unsur visual yang berkaitan dengan bahan yang mendukung keberadaannya.
Jadi warna ini ditentukan oleh jenis pigmen. Warna ini memberikan kesan yang lebih bagus oleh mata. Nah, warna ini ada beberapa hal mendasar. Pertama ada spektrum warna atau hue. Diistilahkan dengan hue. Ini ya, spektrum warnanya itu ini. Ini ada hue. Kemudian saturation, ini nilai kepekatan. Kemudian yang terakhir ada lightness. Lightness itu nilai cahaya. Jadi kecahayaan, tingkat keterangan dari sebuah warna. Nah, setiap masing-masing elemen ini dia memiliki persentase 0 sampai 100. Jadi tergantung kalian ingin memberikan pewarnaan seperti apa. Seperti yang saya jelaskan di awal, warna hijau ini memiliki tingkat persentase lebih kecil dibanding warna hijau yang ini. Jadi ini kan hijau banget ya, hijau sekali ini, yang kecil segitiga, dibanding dengan hijau yang lain pun juga punya persentase yang berbeda. Nah, perpaduan antara beberapa warna yang ada ini ditentukan melalui yang namanya 3 poin ini. 3 poin itu ya. Jadi poin-poin ini sangat penting karena tadi ya, bahwa pewarnaan itu memiliki efek yang sangat penting dalam sebuah desain. Jadi tanpa warna maka desain tersebut menjadi kurang terlihat bagus ya, atau artistik. Kita next. Jadi contoh dalam color art ini saya kutipkan. Jadi ini ya contoh bagaimana gradasi sebuah warna. Ini lingkaran ini sebenarnya hanya terdiri dari beberapa bidang. Kita kembali masih berurusan dengan bidang yang tadi ya. Jadi lingkaran, kemudian ditambah lagi lingkaran. Misalnya saya buat dari HP kayak gini, tambah lagi lingkaran, tambah lagi lingkaran, begitulah seterusnya. Nah, setiap lingkaran ini diberi warna yang berbeda-beda. Misalnya untuk lingkaran yang pertama warnanya merah, lingkaran yang kedua warnanya dia orange, lingkaran yang ketiga dia warnanya kuning, lingkaran yang berikutnya warnanya biru sampai merah, sampai kemudian ada satu lingkaran lagi di sini warnanya putih, sehingga dia menjadi seperti ini. Jadi itu warna-warna itu ditumpuk-tumpuk aja ya. Nah, kalau ini namanya artistik ya. Ini seperti bercak-bercak cat. Nah, ini juga ada tekniknya, cara membuatnya, dan ini pun menggunakan teknik pewarnaan yang sama. Ini bentuk-bentuk warna yang namanya uniform. Jadi nanti teknik pewarnaan banyak ya, ada uniform, ada multi. Kalau uni artinya hanya satu, form itu bentuk. Nah, hanya berbentuk satu. Warna kalau biru ya biru, kuning ya kuning, merah ya merah, tidak ada gradasinya. Nah, kembali kalau kita lihat di sini sebenarnya adalah copy paste ya. Biru, hijau ini dengan hijau kecil yang ada di sini itu sebenarnya bentuknya sama loh, hanya ukurannya aja yang berbeda. Hanya ukuran aja yang berbeda. Kemudian merah yang di sini coba kalian perhatikan dengan seksama. Ini sebenarnya mereka memiliki bentuk yang sama. Bentuk merah ini dengan hijau yang ini pun juga hampir mirip ya. Artinya ini hanya main warna, masalah shape atau bentuk itu hanya main kopas-kopas dan ditumpuk-tumpuk menjadi beberapa kesatuan sehingga memang terlihat lebih menarik ya. Jadi ini hanya beberapa tumpukan objek-objek sehingga terlihat seperti cat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Pentingnya sebuah warna dalam sebuah desain. Ternyata
bisa menimbulkan efek tertentu. Nah, berikutnya terkait dengan komposisi. Jadi komposisi ini ada banyak, saya hanya menyinggung dua ya. Jadi dalam sebuah desain ada yang namanya rumus. Nah, rumus dalam mendesain ini paling tidak terdiri dari satu, unity atau kesatuan, berikutnya keseimbangan, balance, irama, ritme, kontras, fokus, serta proporsi. Di antara beberapa komposisi ini tidak ada mana yang lebih baik dibanding yang lain. Semuanya memiliki keunggulan masing-masing. Jadi tidak berlaku rumus superioritas ya. Jadi ini lebih super dibanding yang lain. Oh enggak. Nah, ini tergantung dari keinginan sebuah desain. Karena desain itu kembali adalah sebuah karya seni, sehingga ya tergantung bagaimana sang desainer membentuk sebuah karya tersebut. Nah, unity yang saya singgung di awal tadi ya. Jadi prinsip kesatuan artinya semakin lengkap sebuah desain itu, maka akan semakin terlihat bagus. Nah, desain dengan detail-detailnya. Nah, ini prinsip kesatuan ini yang pertama yang harus dicapai adalah menentukan dominasi agar diperoleh pengaruh yang tepat. Jadi sebuah karya itu harus memiliki titik tekan tertentu ya, mana yang akan disampaikan dikomunikan. Jadi kalau mau menyampaikan sebuah, misalnya saya kok tidak melampirkan gambar ya untuk memudahkan. Misal ingin melampirkan festival makanan misalnya, maka kalian bisa memfokuskan jenis makanan atau alat makanan. Nah, misal ada foto garpu yang begitu besar, kemudian di samping ada tulisan Festival Makanan Semarang 8 sampai 14 Maret 2021. Artinya fokus yang ingin disampaikan itu adalah gambar sendok tadi, garpu tadi itu ya. Jadi titik tekannya di situ, karena orang akan melihat festival makanan, ada garpu, dia akan mudah diingat daripada desain yang lain misalnya. Atau kalau kalian baca sebuah koran, halaman depan, kemudian brosur, spanduk, baliho, semuanya memiliki titik poin, memiliki titik tekan mana yang akan disampaikan. Kalau sebuah tokoh ya fotonya yang harus dikedepankan. Kalau sebuah produk tertentu, misal air kemasan mineral, ya mungkin yang dikedepankan foto gunungnya misalnya. Kalau kalian lihat kan ada ya beberapa pabrikan air minuman mineral, nah itu kan ada foto gunungnya, itu ditekankan karena untuk meyakinkan sang pembeli atau customer bahwa produk kami ini berasal dari air pegunungan, air murni, air yang segar. Nah, kemudian berikutnya ada dominan pada ukuran. Jadi tentu ukuran yang lebih besar itu akan lebih mudah ditangkap oleh masyarakat dibanding ukuran yang lebih kecil, sehingga dalam desain itu mana nih yang akan di blow up, mana nih yang informasi yang dikira kurang begitu penting, sehingga harus ada pertimbangan antara satu komposisi dengan komposisi yang lain. Tidak bisa semuanya kecil semua atau semuanya besar semua, nanti bingung yang lihat, tidak ada fokusnya atau terlalu fokus terhadap beberapa poin yang ada di desain, itu juga membuat mata melihat agak susah. Ada dominasi warna ya, dominasi letak atau penempatan, ukuran, daya tarik, ini macam-macam. Ada juga namanya prinsip kesatuan. Ini masih lanjut ya, menyatukan arah, menyatukan bentuk.
Nah, ini maksud dari dua poin ini adalah seperti ini ya, artinya bentar. Artinya dalam sebuah desain yang bagus dia ada perspektifnya. Jadi ini kan arah dari gambar ini misalnya ke sana ya. Jadi menyatukan arah, orang kalau melihat itu seperti arah menyamping. Ini juga sama. Ini dibuat perspektif sehingga dia terlihat lebih ini ya, lebih terlihat nyata. Kenapa dia terlihat miring? Karena ini bukunya itu agar terlihat lebih nyata, lebih tebal, ada lembaran-lembarannya, maka dia terlihat harus dikesampingkan, ada kesatuan arah. Ini juga sama ya. Ini titiknya tuh di sini. Titik kesatuannya di sini. Jadi semuanya mengarah pada menyatukan bentuk dan arah pada satu titik tertentu. Nah, ini memudahkan kalian untuk terlihat sebagai artistik ya. Jadi gambar itu terkesan hidup. Layaknya kalau kalian melihat di dunia nyata. Jadi dunia nyata itu sebenarnya juga tidak lepas yang namanya artistik ya. Namun karena kecanggihan dari sebuah mata, itu namanya anugerah ya. Memang ternyata hampir belum ada penyaing kemampuan mata dalam menggambarkan sebuah objek tertentu. Ini bentuk-bentuk prinsip kesatuan. Berikutnya ada prinsip keseimbangan ya. Keseimbangan ini artinya dari sebuah karya itu harus memiliki keseimbangan antara kiri dan kanan ataupun atas dan bawah. Harus seimbang. Kalau kanan sudah terisi desain yang banyak, maka kiri pun juga harus diberi objek yang cukup sehingga terkesan nanti seimbang. Ini kalau mau menggunakan prinsip keseimbangan. Kalau yang tadi kesatuan tidak perlu seimbang, yang penting setiap unsur ada dalam sebuah desain. Misal kalau buat pemandangan maka misalnya ya kiri dan kanan tidak perlu banyak objek ya. Kita mengalir aja, objek yang layaknya ada di kiri itu apa, yang layaknya ada di kanan itu apa, tidak harus sama. Itu kalau kesatuan. Tapi kalau keseimbangan harus sama. Jadi kiri dan kanan itu harus sama, keseimbangan, sehingga ada istilah keseimbangan simetris, ada keseimbangan asimetris. Meskipun nanti keseimbangan itu nanti modelnya banyak ya, ada yang sama, kemudian dari sisi atas dan bawah seharusnya sama, namun bawah dihilangkan sehingga hanya ada objek yang ada di bagian atas. Itu namanya tetap keseimbangan namun berbentuk asimetris. Jadi tidak keseimbangan yang tidak sama. Kira-kira begitu. Nah, bentuk visual sesuai dengan gerak mata sehingga erat hubungannya dengan unsur gerak vertikal. Misalnya ada mobil atau kendaraan, kalian ingin menggambarkan sebuah kendaraan yang berjalan melintas dengan kecepatan tinggi di sebuah gambar. Nah, tentu itu harus ada efek geraknya. Nah, efek gerak itu diambil secara horizontal ya tentunya, karena kendaraan itu berjalan dari sisi kiri ke kanan atau sebaliknya kanan ke kiri, bukan kendaraan dari bawah ke atas. Masa ada motor jalannya dari bawah ke atas, atau mobil terbang, itu kan ya enggak ada ya. Nah, artinya harus diberi efek secara horizontal. Berbeda kalau vertikal itu pesawat, kalau menggambar sebuah hewan, burung misalnya, itu juga ada efek vertikalnya. Nah, ini tergantung apa yang ingin digambar. Nah, keseimbangan ini dapat dicapai dengan beberapa pertimbangan ya. Di antaranya ada bentuk dan ukuran. Jadi harus sama ini, kiri kanan atas bawah agar seimbang.
Ada keseimbangan warna. Jadi kalau warna yang di sisi kanan sudah abstrak, ya warna kiri juga harus abstrak. Atau pewarnaannya kira-kira harus seimbang lah antara kiri dan kanan, sehingga orang melihat itu akan terkesan secara utuh, padat. Nah, kan ada karya desain yang sangat padat ya. Untuk orang-orang tertentu boleh jadi ada yang suka warna simple, tapi tidak semua orang suka warna simple. Ada yang suka yang benar-benar banyak isinya. Nah, itu juga ya, begitu ya. Keseimbangan tekstur, ada komposisi. Nah, ini nanti juga penting juga. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan pada perkuliahan pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas ada guna dan manfaatnya. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup ya. Nanti kita bahas secara bersama. Jika ada pertanyaan, maka saya tutup perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.